Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Semuanya alhamdulillah. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa yang bakal ngobrol tentang hukum perikatan di sini ya. Mungkin topiknya cukup berat ya, tapi tenang aja pemirsa semuanya, kita bakal bawain dan sajiin dengan bahasa kelas diskusi ringan yang mudah dipahami oleh semuanya. Nah, mungkin boleh ya sebelum kita nanya-nanya nih, lalu juga memperdalam tentang ilmu yang akan kita dapatkan pada siang hari ini, boleh perkenalan untuk dari perorangannya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Rena Muhtadi Zilaniawan dengan NIM 210753 peserta dari PPKN 2024A. Oke, kenalin, nama saya Rata Nalprenesa dengan NIM 2408610 dari kelas 2024A. Oke, perkenalkan, nama saya Nusur Belen dari kelas 2024A dengan NIM 2408621. Baik, perkenalkan, nama saya Diflan Maulida dengan NIM 2409993. Oke ya, bagian berarti saya yang mungkin perkenalkan, saya Raffi Fadil Astor sebagai host pada podcast kali ini dengan 2400052. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke dalam isi materinya. Pertama, kita tuh kan sering bertanya-tanya gitu ya, hukum perikatan tuh apa gitu ya, apakah nyambung sama prestasi atau gimana? Mungkin boleh nggak sih dijelasin sedikit gitu ya tentang apa itu hukum perikatan? Oke, boleh. Jadi sebenarnya perikatan itu hubungan hukum terkait harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Ketika ada orang yang memiliki hak untuk menuntut sesuatu, maka orang yang lainnya itu harus memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Maka dari itu, perikatan ini bisa muncul dari perjanjian atau peristiwa yang lainnya. Ya, mantap sekali. Dan berarti memang hukum perikatan itu adalah hukum di mana bisa diibaratkan sebagai penerima atau pemberi, dan ada perjanjian di sana yang harus dipenuhi seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin ada nggak sih sebetulnya jenis-jenis perikatan? Kalau ada, kita mau tahu dong jenis-jenis itu apa aja. Nah, di perikatan sendiri itu ada dua jenis, bersifat positif dan negatif. Nah, ada yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya mengantar barang, itu tuh bersifat positif, sedangkan melakukan tuh bersifat negatifnya. Contohnya seperti seseorang janji akan membangun gedung tinggi untuk menghalangi sinar matahari. Nah, itu keduanya harus saling mensepakati dulu perjanjian antara positif dan negatif. Berarti hukum perikatan itu gak selalu tentang melakukan ya, tapi ada juga tentang tidak melakukan seperti itu ya. Nah, mungkin ini mengenai asas-asasnya ya. Itu kan tadi tentang jenis-jenisnya. Kalau asas-asasnya sebetulnya ada berapa dan apa saja sebetulnya? Nah, kalau asas-asas dasarnya yang paling penting itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme itu berarti perjanjian itu sah kalau para pihak ini itu sudah sepakat. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata itu ada 4. Yang pertama ada kesepakatan antara dua pihak. Yang kedua ada para pihak cakap secara hukum, misalnya bukan anak kecil atau orang yang tidak waras. Yang ketiga ada objek atau hal yang atau ada hal tertentu yang jelas gitu ya. Keempat ada sebab atau tujuan yang halal, tidak bertentangan dengan hukum. Jadi selama dua orang sudah sepakat secara sadar, tentunya hal ini tuh sah gitu, perjanjian itu sah, dan suatu hal yang halal perjanjian bisa dianggap sah. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda. Artinya itu janji itu mengikat. Kalau perjanjian dibuat secara sah, maka harus dipatuhi seperti undang-undang gitu. Yang ketiga ada asas kebebasan berkontrak. Asas itu memberikan kebebasan kepada orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Bebas buat perjanjian dengan siapapun, mau seperti apa, mau secara tulisan ataupun lisan. Tetapi harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh merugikan orang lain. Oke, mungkin saya pribadi ingin menambahkan
berkaitan dengan asas lain yang sering muncul di Indonesia itu diantaranya ada asas kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan bagi para pihak, dasar hukum, moral, kepatuhan, kebiasaan, sampai asas perlindungan. Nah, semua itu bisa dipakai supaya perjanjian itu adil dan bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Ya, menarik sih dan bermanfaat sekali untuk diskusi pada siang hari ini ya. Kalau setahu saya memang kan klasifikasi perikatan itu sebenarnya banyak ya. Misalnya berdasarkan prestasi, ada yang positif dari memberi atau berbuat sesuatu, lalu negatif nggak berbuat sesuatu gitu kan. Lalu juga ada juga yang sifatnya sebentar, sekali saja, ada juga yang berkelanjutan, misalnya ya sewa rumah atau kerja gitu kan ya. Lalu juga perikatan alternatif, fakultatif, generik, dan juga perikatan yang nggak bisa dibagi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara tanggung renteng ya, tanggung renteng itu seperti apa sih sebetulnya gitu? Cara tanggung jawab bersama-sama itu, hukum perikatan itu seperti apa? Nah, kalau dilihat dari orangnya, ada perikatan tanggung renteng itu beberapa orang itu bertanggung jawab bersama-sama. Ada juga perikatan pokok dan tambahan, misalnya itu utang pokoknya itu adalah pinjam uang. Sedangkan tambahan bisa berupa jaminan seperti gadai atau hipotek seperti itu. Berarti ada jaminan ya, seperti misalnya guna kembang, menjaminkan kembang. Iya, betul. Nah, mungkin kalau berlakunya gitu ya, berlakunya tuh kira-kira kapan aja sebetulnya? Kalau dari berlakunya itu misalnya perikatan bersyarat, jadi ada bersyarat yang tangguh dan ada juga syarat batal. Kemudian ada juga yang dibatasi waktu gitu, ada alternatif serta ada klausul hukuman atau strategi kalau salah satu pihak yang lalai begitu. Ya. Nah, kalau sumber utamanya kan dari jelasin syaratnya. Kalau sumber utamanya sebetulnya itu dari mana sebetulnya? Nah, dari sumber tersebut tuh ada dua sumber utama. Yang pertama tuh perjanjian, ini yang paling sering kita temui. Nah, yang kedua undang-undang. Nah, dari undang-undang ini bisa muncul perikatan karena perbuatan yang halal. Nah, perbuatan melawan hukum atau karena seseorang bertindak mewakili orang lain secara sukarela tanpa diminta. Oh iya. Lalu juga kan memang ya setahu saya pribadi bahwa hapusnya perikatan kan ada 10 ya, kalau tidak salah. Dari yang paling umum diantaranya membayar tentunya ya, pembayaran daripada apa yang kewajiban yang harus dibayar gitu. Karena kalau nggak dibayar ya susah gitu, nggak bakalan terlunasi gitu. Mungkin pembayaran, lalu juga konsignasi, lalu juga mengganti utang dengan utang baru gitu kan, lalu juga ada kompensasi, lalu juga ada konfusi, lalu juga pembebasan utang dikarenakan objeknya hilang, perikatannya batal, lalu juga syarat-syaratnya batal terpenuhi atau udah sampai daluarsa dan belum ada kelanjutan kontraknya. Mungkin itu betul? Betul ya, mungkin seperti itu ya. Nah ini cukup menarik. Pada tahun 2020 lalu saya itu sempat membaca ya rekan-rekan semuanya, ada kasus bank prestasi dari Jeffrey Nicole ya. Mungkin rekan-rekan tahu ya Jeffrey Nicole yang biasanya tarung gitu kan ya, biasanya aktor gitu kan ya. Nah sebetulnya saya tuh mungkin rekan-rekan juga udah mendalami kasus itu ya, bahwa Jeffrey Nicole ini melakukan prestasi terhadap Falcon Pictures gitu kan, sebagai perusahaan yang memang di bidangnya ya perfilman. Nah sebetulnya mengapa sih tindakan Jeffrey Nicole ini dianggap sebagai prestasi terhadap Falcon Pictures? Karena kan di luaran ini apa ya, nggak begitu spesifik gitu disebutkan dan nggak begitu dalam disebutkan bahwa Jeffrey Nicole ini melanggar daripada kontraknya gitu. Sebetulnya kenapa sih Kak? Kalau yang saya ikutin dari kasus Jeffrey Nicole itu karena si Jeffrey Nicole itu nerima uang muka gitu dari 4 film. Tapi dari si Jeffrey Nicole itu tidak menyelesaikan kewajiban syutingnya itu, dan bahkan dia tuh malah membintangi film lain dari produksi film lain, bukan dari Falcon Pictures itu. Nah, jadi tanpa izin dari Falcon Pictures itu, sehingga dinilai melanggar isi dari kontrak perjanjian sama seperti itu.
bisa dibilang berarti kabur ya kalau Ya, seperti itu, ya, kabur dari tanggung jawab ya. Lalu mungkin pertimbangannya mungkin ini tuh masih menjadi aneh ya, karena waktu dulu sih memang ada untuk dari kasus Jeffrey Nicole ini di Mahkamah Agung, namun untuk sekarang setelah memang dicari-cari susah. Nah, apa sih pertimbangan utama pengadilan untuk menyatakan Jeffrey Nicole ini bersalah gitu ya melakukan manifestasi? Kalau dari pengadilan sendiri, pengadilan itu menilai bahwa terdapat kontrak yang sah gitu. Adanya pemberian uang muka dan fakta bahwa kewajiban dalam kontrak itu tuh tidak dipenuhi, yang dimana udah dikasih uang dan kontrak tapi tidak dijalankan oleh Jeffrey Nicole-nya. Nah, unsur-unsur prestasi dalam KUHP Perdata ini bisa juga dianggap terpenuhi sehingga Jeffrey Nicole dihukum sebagai untuk membayar ganti rugi gitu. Oke, mungkin karena ini juga ya Jeffrey Nicole-nya dianggap lari dari tanggung jawab gitu ya. Lalu alasan yang diajukan kan sempat tuh saya juga baca bahwa Jeffrey itu mengajukan banding dari putusan pengadilan itu. Sebetulnya apa sih yang digunakan Jeffrey Nicole untuk banding? Padahal dia udah jelas-jelas tadi dari Renal juga menyebutkan bahwa dia tuh kabur dari tanggung jawabnya, mau membintangi film lain, tapi kenapa gitu ya dia mengajukan banding? Nah, dari pihak Jeffrey Nicole sendiri berargumen bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan situasi kontraktual secara menyeluruh, tetapi termaksud ketidaksesuaian jadwal dan skenario tersebut, sehingga mereka merasa putusan tersebut tidak adil dan merugikan. Dan sebetulnya ini juga menjadi highlight bagi kita semuanya bahwa kasus Jeffrey Nicole ini menjadi pembelajaran untuk kita nggak kabur sebetulnya dari kontrak gitu kan yang telah diteken secara bersama-sama gitu. Nah, sebetulnya solusinya tuh apa sih untuk dari kita menghindari kasus-kasus seperti ini? Karena kan tergiur ya, kita misalnya udah tanda tangan kontrak sama satu tapi yang lain menawarkan lagi, ya kenapa tidak gitu, padahal di klausul kontraknya kan tidak boleh gitu. Sebetulnya apa sih solusinya? Mungkin untuk solusi sendiri itu bisa melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai, termasuk pengambilan uang muka secara penuh atau bertahap. Ini juga menunjukkan itikat baik dan dapat mengurangi atau menghindari ganti rugi yang lebih besar. Ya. Berarti harus ada negosiasi terlebih dahulu ya sama pihak yang bersangkutan ya, supaya kita ini bebas misalnya mengambil job lain juga gitu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, tidak terasa ya bahwa kita udah ngobrol-ngobrol cukup panjang dan juga tidak terasa bahwa ini menjadi pembelajaran yang sungguh sangat bermakna bagi kita semuanya. Terlebih dari tadi kasus Jeffrey Nicole, juga tentang definisi, tentang pengertiannya yang dimana kita bahas secara rinci, namun ini mudah dipahami oleh rekan-rekan di sana, di luar sana gitu kan ya. Nah, mungkin terima kasih banyak ya buat rekan-rekan semuanya udah hadir di sini, menyempatkan untuk kita berbincang untuk tentang pemberikatan ini. Semoga ini menjadi kebermanfaatan bagi kita semuanya dan tentunya menjadi ilmu baru untuk penonton dari podcast ini. Mungkin sekian ya, jangan lupa ditonton podcastnya, insya Allah akan kita launching secepatnya dan akan kita rilis secepatnya. Mungkin sekian dari kami. Akhir kata, saya Raffi Fajrul Nasar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam